kepada suatu kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan seperti apa? Nah, namun etika itu lebih menekankan kepada yang bersifat teoritis saja. Etika, kebiasaan. Bapak contohkan. Nah, kebiasaan seseorang kadang-kadang pulang dari sekolah meletakkan tasnya sembarangan. Artinya tidak meletakkan tas itu pada tempat yang telah ditetapkan. Kadang-kadang hanya dilemparkan, buka sepatu, kaos kakinya diletakkan sembarangan. Nah, di sini kan nilai etikanya seperti apa? Artinya keseharusan yang dilakukan ketika kita pulang dari madrasah ini bagaimana seharusnya kita laksanakan? Tentunya dengan tata aturan yang baik. Nah, ini yang disebut dengan etika. Jadi etika ini juga akan berlaku, akan bisa kita laksanakan dalam setiap suasana. Dimanapun etika ini harus menjadi bagian daripada kehidupan kita setiap hari. Etika kita ke guru, kepada guru, etika kita di dalam pertemanan, etika kita di dalam menanggapi persoalan-persoalan atau mencermati hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita senangi juga. Etika tidak boleh tidak mesti kita munculkan. Nah, teorinya kan seperti itu. Nah, ketika nilai-nilai etika ini benar-benar kita laksanakan, di dalamnya juga ada nilai-nilai moralitas, moral. Yang moral ini sesungguhnya berfungsi hanya sebagai penilai nilai baik buruknya perilaku seseorang, lebih disebut dengan moral atau moralitas. Namun perbedaan antara etika dan moral, tadi etika itu lebih bersifat teoritis, namun kalau moral itu lebih bersifat kepada praktis pelaksanaannya. Jadi penilaian baik buruk seseorang itu baru dilihat bermoralkah dia ataukah dia dikatakan tidak bermoral ketika dilihat dari pelaksanaan sikap dan perilakunya. Nah, arah kita nanti kemana? Apakah kita dikatakan orang yang tidak bermoral, yang tidak memiliki etika? Kelihatannya adalah pada sikap dan perilaku. Nah, ini Ananda yang Bapak sampaikan untuk saat ini. Oleh karena itu juga, cuman sekarang Bapak sampaikan sedikit. Ada perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Kalau tadi ya akhlak secara umum itu dasarnya hanya Al-Quran dan Sunnah, berlaku pada setiap suasana dan dia tidak akan lekang oleh waktu dan dia tidak akan ditelan oleh masa. Namun kalau etika dan moral itu di samping Al-Quran dan hadis, namun ada dasarnya lagi, yaitu dasar pikiran. Maka bisa kita bedakan, kalau akhlak itu dimanapun seseorang tidak berbuat baik, pasti dikatakan tidak berakhlak. Bagaimana keadaan pun pasti dikatakan tidak berakhlak. Namun etika dan moral kadang-kadang tidak seperti itu, karena didasari oleh ada dasarnya pikiran dan adat kebiasaan. Contoh, Ananda berjalan berduaan laki-laki dan perempuan, secara nilai-nilai akhlak yang bukan moral itu dikatakan tidak memiliki akhlak. Tapi kalau dibawa kepada adat kebiasaan atau pikiran, dibawa kepada keadaan sekarang, oh anak itu dikatakan bermoral. Kenapa? Karena adat dan kebiasaan membolehkan. Nah, namun bagaimana kita menjadikan etika dan moral ini kita sinkronisasikan dengan nilai-nilai akhlak yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Makanya Bapak sampaikan di sini, akhlak jangkauannya lebih luas, namun etika sedikit lebih kecil. Nah, kenapa? Karena didasari oleh dasarnya tadi. Namun sebagai kita umat muslim, akhlak, moral, etika juga kita jadikan satu kesatuan yang utuh yang bisa kita berikan cerminan diri kita terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Nah, inilah perlu pembiasaan-pembiasaan tadi.